Tempat tanggal lahir Tangerang 31 Oktober. Pendidikan SD Negeri Jombang 1, Tangerang Selatan, TS Darunaja Pusat, Jakarta Selatan, SMA plus Mualimin 182 Tasikmalaya, jurusan Komunikasi Digital, Universitas Sibas Asia, Mini Master of Business Administration, SBM ITB. Organisasi Ketua Bidang Ekonomi dan Entrepreneurship Ikatan Pelajar Persatuan Islam pada tahun 2015. Ketua OSIS SMA plus Mualimin 182 Tasikmalaya pada tahun 2015 sampai 2016. Wakil Ketua Forum Rohis Tasikmalaya tahun 2015 sampai 2016. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi Universitas Galuh pada tahun 2016 sampai 2017. Ketua Bidang Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Tasikmalaya pada tahun 2016 sampai 2017. Wakil Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Persatuan Islam Jamanis Tasikmalaya pada tahun 2016 sampai 2017. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Ciputat pada tahun 2017 sampai 2018. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Ciputat pada tahun 2018 sampai 2020. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam DKI Jakarta pada tahun 2021 sampai 2023. Gelar dan Associate Wealth Syariah FPSB Indonesia, Qualified Planner FPSB Indonesia, Regular Securities Analyst BNSP Indonesia. Kita panggil saja moderator kita, Saudara Fahriza Lukman. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik kawan-kawan sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih buat yang tetap stay melanjutkan agenda rangkaian daripada Grand Launching Hima Persis Planner pada kesempatan siang kali ini. Yang pertama adalah pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan sesi seminar atau diskusi panel yang kemudian mengawali daripada rangkaian Hima Persis Planner pada beberapa bulan ke depan. Kawan-kawan sekalian, masih semangat ya? Masih semangat. Kita coba tes dulu semangatnya. Hidup mahasiswa. Ya, kurang semangat. Hidup mahasiswa. Mahasiswa harus tetap hidup, makanya harus punya usaha. Makanya kita punya tema pada kesempatan kali ini adalah mencetak wirausaha, memajukan bangsa. Kawan-kawan sekalian, saya ingin mengulas sedikit di dalam buku di bawah bendera revolusi karya Bung Karno, memuat isi pikiran-pikiran dan pidato Bung Karno. Dalam salah satu jilidnya, jilid kedua, di situ dimuat salah satu pidato kenegaraan Bung Karno pada tahun 64, yaitu pidato yang berjudul Tahun Vivere Pericolosamente. Vivere pericolosamente ini adalah frasa dari bahasa Itali yang mengartikan hidup di tengah bahaya. Jadi tahun Vivere pericolosamente itu adalah hidup di tengah tahun yang penuh bahaya. Pidato ini kemudian menjadi inspirasi di 2 dekade setelahnya oleh Hollywood, dalam hal ini MGM Pictures, dibuatkan film dengan judul The Year of Living Dangerously. Nah, film ini keren. Film ini diaktori oleh aktor-aktor kawakan pada waktu itu, yang kalau kita kenal sekarang mungkin Tom Cruise lah kayak gitu, atau Gal Gadot gitu. Bahkan mengantarkan aktor-aktornya ini
jadi dapat penghargaan bergengsi. Ada yang dapat Oscar, yang mana kita tahu di ajang perfilman Oscar itu adalah penghargaan tertinggi. Tapi yang keren bukan itu daripada pidato yang disampaikan Bung Karno pada hari kemerdekaan yang ke-19. Yang keren dari pidato tahun Vivere Pericolosamente adalah lahirnya gagasan Bung Karno di tengah keadaan situasi nasional pasca paceklik tahun 62-63, juga di tengah kondisi geopolitik internasional yang mana Indonesia terus digembosi oleh Amerika, ada cyber. Yang keren adalah lahir gagasan Soekarno yang pada saat itu disampaikan kepada negara-negara kawasan Asia Afrika adalah apa yang sering kita dengar, apa yang sering yang kita kenal sebagai gagasan Trisakti. Berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkebudayaan dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Nah, tahun Vivere Pericolosamente ini kira-kira tidak jauh lebih daripada apa yang kita alami hari ini. Begitu kira-kira banyak orang menyebutkan, para analis-analis ekonomi, bahwa pada tahun ini pasca pandemi, pasca paceklik, kita hidup di tengah bahaya. Kalau dulu Soekarno bilangnya tahun Vivere Pericolosamente. Presiden Jokowi bilangnya tahun kegelapan, mungkin 2023 ini, banyak krisis. Bahkan kita juga digembosi juga nih sama IMF yang bilang kalau ekonomi global akan turun. Juga bahkan di Bloomberg Indonesia masuk daripada salah satu dari 15 negara yang diramalkan akan mengalami resesi parah. Tapi alhamdulillahnya pada tahun ini ternyata nggak sebegitu menakutkan. Pertumbuhan ekonomi kita stabil bahkan di atas 5%, jauh di negara-negara yang lainnya. 99% unit usaha Indonesia itu adalah UMKM. 99% loh. 99% unit usaha yang ada di Indonesia itu adalah UMKM. Dan mayoritas yang mempengaruhi ekonomi Indonesia adalah UMKM. 96% penyerapan tenaga kerja kita adalah UMKM. Makanya tidak ada alasan lagi untuk kita kemudian menghadirkan bagaimana kemudian ekonomi-ekonomi yang menghidupkan negara ini adalah ekonomi kerakyatan. Di sini Hima Persis berusaha menghadirkan Hima Persispreneur sebagai bentuk perwujudan daripada gerakan mahasiswa yang tidak teraksentuase pada gerakan politik ansih. Tapi kita juga mau bergerak di gerakan untuk kemandirian ekonomi. Karena seperti tadi, kedaulatan politik tidak bisa dicapai oleh tanpa berdikari secara ekonomi. Bukan artinya gerakan mahasiswa tidak boleh banyak-banyak lagi berbicara politik. Kita kemarin-kemarin kan banyak juga pimpinan pusat berbicara tentang bagaimana penderitaan rakyat di tengah turunnya naiknya harga BBM, langkanya bahan pokok dan lain sebagainya. Tapi di sini juga kita berusaha menghadirkan lebih Hima Persispreneur untuk kemudian mewujudkan hal-hal yang ingin kita wujudkan, ya ini bersama mencetak wirausaha, memajukan bangsa. Ada banyak sekali rangkaian teman-teman pada kesempatan yang lainnya. Ada banyak agenda-agenda yang keren, yang yaitu ada workshop entrepreneurship, ada inkubasi, ada edukasi literasi keuangan, dan sebagainya. Pokoknya banyak rangkaian agenda keren sampai akhirnya kita punya marketplace gitu. Nah, agenda-agenda yang keren itu tentu harus diawali oleh agenda yang keren juga. Nah, agenda yang keren itu adalah hari ini kita akan berbincang bersama, berdiskusi bersama oleh para pakar ahlinya gitu. Yang pertama mungkin kita persilahkan untuk ke podium dulu semuanya barangkali ya.
mulai dari Kang Ganjar ya, mohon maaf, dan Kang Brian barangkali. Dipersilakan tepuk tangan, aplaus buat Kang Ganjar dan Kang Brian. Baik, pada kesempatan kali ini sebetulnya ada 4 pembicara, ada Kang Ganjar, ada Kang Brian, juga ada Kang Rudi yang sedang dalam perjalanan, juga ada Kang Dani yang mungkin nanti terhubung secara daring oleh kita semua. Oh ya, Kang Rudi selamat datang sudah menghadiri area diskusi. Baik kawan-kawan semuanya, Hima Persispreneur mencetak wirausaha, memajukan bangsa. Sekali lagi, Hima Persispreneur. Oke, berarti kita siap mulai ya agenda kita pada kali ini, apa yang saya sebut sebagai agenda yang keren. Kemudian kita akan mulai barangkali dari yang paling dekat dengan saya, Kang Ganjar. Kenapa saya bilang akang semuanya? Karena ternyata orang Bandung semuanya, Kang. Yang pertama, Kang Ganjar akan saya sampaikan CV-nya. Nama Ganjar Hidayat, riwayat pendidikan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Yogyakarta, juga Microfinance Management di Unpad, magisternya. Lalu bisnis ada rahmen.id dari 2017 sampai sekarang. Ini usaha Kang Ganjar yang di bidang fashion barangkali ya Kang, peci songkok. Lalu selanjutnya menjadi komisaris di KY Food Indonesia dari 2019 sampai sekarang. KY Food ini perusahaan manufaktur buat makanan Korea, kayak topoki barangkali teman-teman Himi atau pelajar sering makan. Kang Ganjar yang buat itu. Lalu selanjutnya Garut Technopark 2021 sampai sekarang, yaitu co-founder dari Garut Technopark. Garut Technopark ini merupakan inkubasi bisnis untuk entrepreneur baru gitu di Garut. Juga experience pernah menjadi Direktur Program YEA Virtual Young Entrepreneur Academy, juga menjadi mentor, juga pernah menerima wirausaha muda pemula berprestasi Kemenpora. Tepuk tangan buat Kang Ganjar, ini luar biasa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita persilahkan kepada Kang Ganjar yang akan kemudian menyampaikan insight-insightnya. Oh ya Kang, perlu saya sampaikan semua sesi penyampaian 30 menit barangkali. Nanti kita lanjut dengan sesi diskusi di akhir. Seperti itu. Terima kasih. Silakan Kang. Cek. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang moderator, Kang Rizal. Tadi saya ngedengerin Kang Rizal kayak dengerin Rocky Gerung gitu ya. Karena apa yang disampaikan tuh sumbernya dari buku gitu, jelas gitu ya. Bukan hanya berasumsi atau cuma ngecap hungkul gitu. Keren. Mudah-mudahan the next Rocky Gerung dari Persis gitu ya. Gereng kalau yang ini Kang. Oh gereng ya. Akang-akang mohon izin, mungkin teman-teman Ustadz Ustazah kalau ada mohon izin, perkenalkan saya Ganjar Hidayat. Tadi mungkin sudah dijelasin juga sama Rizal. Dan saya mohon izin juga mungkin di depan ya, karena ada slide. Nah, baik teman-teman, sebelum ke materi, saya ingin tanya dulu di sini siapa yang sudah punya usaha, Cung, your hand. Wah, baru 10% ya kayaknya dari total 1000 orang ada ini.
Yang lainnya apa kalau gitu? TikToker, ada TikToker di sini nggak? Oh ada, Kang TikToker Kang? Wih keren. Live streamer, ya, ya live streamer tuh ya bisa dibilang sekarang tuh jadi profesi yang cukup menjanjikan dan jadi profesi yang dicari-cari oleh para pebisnis online. Karena sekarang bisnis live shopping gitu ya, itu lagi bagus, lagi kenceng-kencengnya. Jadi buat teman-teman, tadi saya dapat informasi dari Kang Rijal, teman-teman di sini itu ternyata disupport oleh Mudirul Am ya, kalau nggak salah ya, sama ustadznya juga disupport. Meskipun joget-joget gitu ya. Ya joget-jogetnya yang Islami kali ya atau yang gimana. Nah, kenapa harus disupport ya, karena memang sekarang apa ya istilahnya, cara jualan tuh sudah berubah. Sudah berubah. Sekarang orang tuh lebih tertarik beli produk dari orang-orang yang ada live streamernya atau istilahnya live shoppingnya. Ya meskipun dalam prakteknya saya juga belum satu. Saya lagi nyari juga, lagi nyari tim yang bisa live shopping. Boleh ada kalau ada yang tertarik. Atau kalau enggak, teman-teman mungkin di sini bisa dimulai dari ya live shopping itu. Nah, tapi sebelum ke situ, saya ingin mengajak teman-teman. Jadi materi yang akan saya bawakan itu judulnya Pondasi Membangun Bisnis yang Berkelanjutan bagi Kaula Muda. Jadi sesuai dengan permintaan dari teman-teman panitia, bagaimana caranya membangun bisnis yang sustainable atau berkelanjutan. Kenapa? Karena sekarang zamannya buka usaha atau punya bisnis itu tidak cukup modal dengkul atau modal berani hungkul. Zaman saya dulu buka usaha tuh modal berani aja, yang penting berani, yang penting melangkah. Sekarang nggak cukup seperti itu. Kita harus dibekalin juga dengan ilmunya. Kenapa? Supaya teman-teman terakselerasi. Makanya dengan adanya inkubator bisnis gitu ya yang disiapin oleh teman-teman Hima Persis, ini cukup bagus. Karena ini bisa mempercepat kesuksesan teman-teman dan mengeliminasi kesalahan usaha teman-teman. Jadi sebenarnya ya ini salah satu bentuk yang perlu kita apresiasi, khususnya mungkin untuk Hima atau lebih umumnya lagi untuk Persis. Karena betul tadi kata Kang Rijal, Hima tuh identiknya biasanya politik aja, debat aja. Apalagi Persis ya, karena saya juga alumni Ranca Bogo, kerjaannya debat gitu loh. Emang debat tuh mengasihkan gitu ya. Tapi akhirnya kita lupa nyari duitnya di mana gitu loh. Makanya tadi saya juga ngobrol sama Kang Rijal yang ini, ada suatu kampus yang rektornya itu tuh di demo gitu ya, mahasiswanya diajak makan malam, selesai nggak demo lagi. Hima mah jangan kayak gitu, jangan cukup diajak makan malam, karena makan malam atau 50.000, 100.000, coba permintaannya tuh yang lebih tinggi gitu. Atau maksudnya ketika mahasiswa, ketika politisi secara ekonominya sudah kuat, maka teman-teman tidak akan bisa dibeli. Idealisme teman-teman nggak bakalan bisa dibeli. Tapi kalau secara ekonomi teman-teman masih lemah, demo depan DPR, besoknya dikasih 1 juta, 10 juta, selesai. Ya sudah melanggar idealismenya anak-anak Hima gitu loh kalau seperti itu. Saya yakin anak-anak Hima nggak bakalan kayak gitu. Kalaupun misalkan mau dibeli gitu ya, ya negosiasilah setinggi-tinggi mungkin gitu. Dan paling terpenting lagi kalau kita ngomongin politik, teman-teman wajib di Persis itu sekarang harus banyak pengusaha. Kenapa? Ya teman-teman tahu kan kalau di Indonesia atau di pemerintahan sekarang pemilik negara siapa? Pengusaha kebanyakan. Makanya isu-isu yang berkembangnya itu tuh ya sekarang dikuasain oleh oligarki. Kenapa? Siapa yang salah? Ya kita nggak bisa menyalahkan mereka karena memang pemerintah juga butuh pengusaha. Nah tinggal pengusahanya yang seperti apa. Nah sekarang mudah-mudahan teman-teman 5, 10, 15 tahun lagi bisa menjadi pengusaha yang memang benar-benar bisa membawa pengaruh positif untuk Indonesia. Tapi sebelum ke Indonesia, membawa pengaruh positif bagi Persis dulu aja. IPI ini alhamdulillah ada peningkatan. Dulu STAIPI, sekarang jadi IPI, sebentar lagi di UPI. Ya, Universitas Persis ya. Insya Allah. Karena itu cita-cita almarhum Ustadz Sidik Amin. Almarhum Ketua Umum Persis. Jadi dulu banget, cek. Ingat banget 2008 PPP studi banding ke UM almarhum Ustadz Sidik cerita, wah Persis kapan ya punya kampus seperti UMY. Nah dari impian seperti itu juga itu sudah karena
Ya hidup berawal dari mimpi gitu kan, kata yang nyanyinya mah nggak usah dipikirin siapa ya. Hidup adalah mimpi. Nah, mudah-mudahan sekarang teman-teman Persis, pengurus Persis termasuk mungkin dalam hal ini sekarang IP juga insya Allah sebentar lagi akan menjadi universitas. Dan pastikan teman-teman terlibat di dalamnya ya. Baik teman-teman, ke materi. Materi pondasi ini saya bawa karena ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar teman-teman memulai usaha. Karena kalau hanya modal berani itu nggak cukup. Biasanya kalau modal berani ya tahannya cuma setahun, selesai 2 tahun, 3 tahun selesai. Tapi kalau kita sudah punya pondasi yang kuat, mudah-mudahan insya Allah gitu ya, bisnis teman-teman bisa berkelanjutan, bahkan bisa diwarisin. Di sini saya ngelihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang baru mau wirausaha. Bukan wajah-wajah yang seperti Kang Rijal. Kang Rijal ini pengusaha, tapi katanya generasi kedua. Ya nggak salah. Kang Rijal ini termasuk orang yang beruntung karena terlahir dari rahim pengusaha. Teman mungkin belum tahu ya, tepuk tangan dulu. Beda cerita dengan saya juga sama. Saya terlahir dari rahim yang bisa dibilang notabene PNS. Sedangkan saya jadi pengusaha. Jadi ketika memulai usaha tuh ya saya harus lebih kerja keras karena saya tidak punya privilege itu gitu loh. Kang Rijal punya privilege, orang tuanya bisa jadi mentor bisnis. Saya cerita ke ibu saya, ke bapak saya, jawabannya apa ketika dapat masalah dalam usaha? Makanya daftar PNS atau selesai masalah daftar PNS. Ya bukan masalah saya PNS itu seperti apa ya, basicnya atau saya memang nggak mau aja gitu loh. Saya lebih senang jadi pengusaha atau jadi wirausaha. Maka teman-teman juga punya privilege yang bukan keturunan pengusaha ya gitu ya. Kalau misalkan mayoritas, saya mayoritasnya seperti itulah ya. Teman-teman harus belajar lebih ekstra, harus lebih kerja keras ya. Karena apa? Karena teman-teman bisa dibilang mulai dari nol dan generasi pertama wirausaha. Otomatis ketika teman-teman ingin membangun bisnis atau sama seperti kita ngebangun rumah gitu ya. Teman-teman rumahnya mau berapa lantai atau gedungnya mau berapa lantai? 5 lantai kah, 10 lantai kah, 20 lantai? Hal yang paling mendasar yang harus disiapkan apa kira-kira? Pondasinya dulu. Kalau pondasinya hanya dibuat untuk 1 lantai, terus teman-teman pengen bikin 10 lantai, apa yang terjadi? Kena angin puting beliung, selesai gitu ya. Sekarang Bandung lagi gede, anginnya selesai. Hal yang sama terjadi di bisnis juga. Maka pondasinya harus kuat. Next, boleh? Ke slide. Oh, kecil ya. Nah, teman-teman tadi seperti yang sudah dikenal. Jadi saat ini saya punya usaha namanya Rahmen. Rahmen itu produsen peci dan songkok rajut. Di bawahnya ada tagline peci dan songkok rajut nomor 1 di Indonesia. Itu goal saya ke depan. Mungkin mudah-mudahan, mohon doanya juga 5 atau 10 tahun lagi ini bisa terwujud. Kalau saya tanya, kalau songkok gitu ya, songkok nasional yang terkenal apa? Haji Iming. Kalau peci rajut yang terkenal apa? Belum kan? Insya Allah Rahmen sebentar lagi atau 5 tahun lagi. Saya bisa dibilang ngebangun Rahmen ini dulu modalnya dari 200.000. Alhamdulillah saya mulai dari 200.000 juga itu saya punya privilege. Privilege-nya apa? Sebelum saya ngerintis usaha ini, saya alhamdulillah pernah usaha rumah makan berlangsung selama 3 tahun, bangkrut 200 juta. Bangkrut 200 juta itu privilege buat saya. Kenapa? Karena saya harus bayar hutang itu ke investor gitu loh. Jadi mau nggak mau saya harus sukses. Kalau nggak sukses ya saya nggak bisa bayar hutang. Itu juga bisa jadi privilege gitu ya. Jadi privilege di sini bukan hanya jadi dari keturunan pengusaha atau teman-teman secara materi sudah berkecukupan. Tapi ketika kita pun misalkan dari ya kayak saya misalkan awak usaha, kemudian usaha saya bangkrut 200 juta, ya saya mau nggak mau harus balikin tuh si uang ini. Karena hutang bagaimanapun juga itu jadi privilege karena saya akhirnya termotivasi harus sukses. Dan alhamdulillah dari tahun 2017 ngereuyeun sampai sekarang ya alhamdulillah banget lah pokoknya yang dari 200.000 sekarang sudah di atas 1 M untuk asetnya sendiri. Nah, next.
Nah ini kalau misalkan teman-teman lihat di websitenya, sebenarnya kalau secara produk ya peci mah gitu-gitu keneh gitu. Dan itu sama halnya testimoni yang saya dapatkan ketika ngerintis usaha. Ini 2017. Keluarga saya, teman-teman terdekat saya rata-rata nanaonan jualan kopiah. Kopiah mah paling sabaraha, paling ramenangan Ramadan hukul, paling nu meuli saurangan hiji, lalaki mah kan cenah teu siga awewe gitu nya. Gak semua kayak perempuan gitu yang setiap bulan tuh bisa belanja terus. Bener gak sih? Oh bener katanya, kirain enggak. Kirain kalau mahasiswa atau masih sekolah mah enggak gitu, setahun sekali. Tapi ternyata keren-keren, emang tajir-tajir berarti orang tuanya. Nah, jadi peci ini saya buat sedemikian rupa dan memang menggunakan pola, ada polanya. Pola ini saya dapatkan kebetulan dari guru saya, namanya Jaya Setiabudi. Ya, jadi secara sanad ilmunya saya belajar bisnis itu tuh dari Jaya Setiabudi supaya tidak dianggap sebagai hadis yang doif ya. Nah, ya sahih karena saya menyampaikan dari gurunya langsung gitu. Nah, ini saya praktekin ya untuk materi ini. Next. Nah, ada namanya formula framework bisnis pemula. Jadi framework ini dipakai untuk teman-teman yang baru mulai usaha, yang benar-benar baru mau ceprot gitunya jadi pengusaha. Ini saya saranin karena saya pakai framework ini dan menurut saya berhasil gitu ya. Next. Nah, formula ini kurang lebih seperti apa? Formula ini kalau saya ibaratkan seperti iOS-nya dalam komputer, dalam laptop atau di HP. Di HP ada Android, ada iOS gitu ya, kalau Apple. Jadi framework ini merupakan operating system supaya teman-teman tuh ketika mau ngejalanin usaha tahu step by stepnya apa aja. Next. Next lagi. Dan nah, untuk memudahkan pembelajaran gunakan framework dalam 3 sampai 5 tahun. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman masih ngerintis, 3 sampai 5 tahun pertama mah kudu sabar we heula. Sabar naon? Sabar konsisten ngajalankeun usaha. Selama usaha ini masih bisa bertumbuh, masih bisa ngasilin minimal teman-teman bisa bertahan hidup gitu ya, cukup lah untuk hidup sehari-hari setiap bulannya tanpa yang aneh-aneh, tanpa hedon-hedon gitu ya. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan atau memiliki fondasi yang cukup kuat. Dan memang disarankan 3 sampai 5 tahun pertama mah pakai satu framework dulu. Nanti kan teman-teman juga insya Allah bakal diinkubasi nih sama Himapreneur. Nah, itu sebisa mungkin praktekkan heula we ilmu itu gitu. Karena kalau teman-teman belajar bisnis terlalu banyak referensi yang sama halnya teman-teman sekarang lagi belajar nih teman-teman mualimin ya. Teman-teman mualimin kan sekarang menggunakan frameworknya framework Persis. Selama 6 tahun dari sanawiyah sampai mualimin frameworknya Persis. Coba tiba-tiba teman-teman belajar frameworknya NU. Pasti bakal ngaco. Yang terjadi ada pergolakan dalam batin. Wah iya mah naon ngaran teh bid'ah. Kulu bid'atun dolalatun finnar. Wah gitu terus dalam gejolak jiwanya teh. Sama halnya seperti bisnis. 3 tahun 5 tahun pertama mah ya kayak teman-teman Persis heula we gitu. Oke, geus beres mualimin mah mau ke NU, mau ke Muhammadiyah, itu akan menjadi wawasan yang baru. Bener ya, seperti ini. Atau kayak misalkan teman-teman juga mungkin sekarang di organisasi di RG, nanti setelah kuliah mau ke Hima, nah itu ada jenjang-jenjang karirnya. Jadi untuk UKM pun sebisa mungkin di awal fokus aja dulu dengan framework ini yang saya tawarkan. Atau nanti kalau teman-teman Himapreneur sudah ada kurikulumnya, ikutin aja ya kurikulum itu. Ya, next. Supaya nggak bingung. Nah, dalam framework ini ada satu materi yang bisa dibilang ini bisa dibilang ini seperti Google Map-nya. Teman-teman di sini pasti pengen jadi pengusaha. Tapi kan biasanya teman-teman sebagian orang atau di awal-awal pengusahanya teh masih belum jelas. Pengusaha apa, pengen dapetin omset berapa, kapan saatnya belajar tentang marketing, kapan belajar branding, kapan belajar systemizing. Nah, ada namanya 5 tangga bisnis. Atau ada 5 fase bisnis. 5 fase ini yang memang harus dilewatin oleh setiap pengusaha sampai akhirnya benar-benar sukses gitu ya. Nah,
5 tangga bisnis ini tuh kayak Google Map. Teman-teman menentukan tujuannya mau kemana, nanti akan diarahkan. Nih, tahap awal. Kalau di 5 tangga bisnis tuh pertama starting. Di tangga starting, teman-teman harus apa? Belajar apa? Nu jelas mah teman-teman kudu bisa jualan heula. Kalau misalkan nggak bisa jualan, ya nggak cuan. Kalau nggak cuan, ya nggak hidup. Beda cerita kalau teman-teman basicnya sudah padat modal. Modal sudah disiapin sama orang tua, sama saudara. Bisa dibilang mungkin teori ini kurang berpengaruh, kurang berfungsi. Kenapa? Karena teman-teman mah udah tinggal ngejalinin aja, tinggal nge-manage aja. Tapi buat teman-teman yang UKM, ini saya sarankan, starting bisnis. Yang kedua, profiting. Profiting itu kumaha carana kita bisa meningkatkan penjualan. Materinya apa aja nanti ada di next slide. Kemudian yang ketiga, systemizing. Systemizing itu apa? Ya kayak bikin SOP, pencatatan keuangan yang terstruktur seperti apa, rekrutmen karyawan harus seperti apa, itu ada di tangga ketiga. Kenapa ada di tangga ketiga? Karena jangan sampai teman-teman belajar bikin SOP, tapi teman-teman tuh masih berkutik dalam hal starting atau profiting. Jualannya belum benar, belum maksimal, sudah mikirin SOP, nu aya mah lieur. Nah ini kebanyakan yang saya juga kebetulan kuliah bisnis, di kuliahan biasanya materi-materi yang belum kita butuhin udah dikasih. Jadi yang terjadi apa? Yang kejadian mah nggak kepakainya pas ujian hungkul. Pas prakteknya mah bingung, belum punya karyawan, ngarekrut naon, usaha nage belum punya penghasilan. Nah jadi di sini ada step by stepnya. Yang keempat, multiplying. Multiplying ini tuh kalau bahasa sederhananya buka cabang. Kapan saatnya buka cabang? Ini tuh ada di tangga keempat kalau 5 tangga bisnis ini. Jangan sampai teman-teman yang baru memulai usaha tiba-tiba langsung jual cabang. Banyak yang kayak gitu. Apakah salah? Ya tidak, namanya juga jualan gerobak ya, namanya juga jualan bisnis. Tapi kalau kita sudah membicarakan masalah sustainable, buka cabang itu tuh tidak disarankan di awal. Disarankannya nanti kalau sistem sudah cukup kuat, pola rekrutmennya sudah bagus, marketingnya sudah jelas, sudah enggak, baru buka cabang. Karena buka cabang di sini tuh kan biasanya kita melibatkan orang eksternal, investor. Jangan sampai kita buka bisnis, akhirnya jadi bisnis tipu-tipu. Dan yang terakhir itu tangga investing atau investasi. Ya, nah ini mah kalau udah tahap investasi mah udah tinggal buang-buang duit lah istilahnya, duitnya terbatas. Atau kalaupun misalkan duitnya sudah ada, bagaimana cara memaksimal uang yang ada supaya bisa beranak pinak? Nah ini di tangga kelima atau di tangga katan buka langsung laris. Itu juga sama atau karangannya guru saya J.S. Budi. Buka langsung laris ini hanya modal minim gitu ya, modal yang kita punya tapi bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, ini sebenarnya di sesi tanya jawab atau kalau kita sudah ngobrolin ke masalah teknis ya memang butuh waktu, nggak hanya 30 menit aja. Kumaha carana supaya produk kita itu bisa langsung laris dan lain sebagainya. Tapi yang penting dari sekarang, khususnya teman-teman yang tadi lagi seneng live shopping gitu ya atau konten di TikTok, nah itu aja potensi itu asah terus gitu loh. Asah terus pelan-pelan nyari produk, ditambah lagi setahu saya daerah sini, daerah Ciganitri, Bojong Soang, daerah pokoknya daerah Bandung Selatan tuh terkenal sebagai daerah-daerah produsen. Benar ya? Daerah-daerah produsen di sini teman saya ada yang masuk lagi ke daerah sini, ke Ciganitri ke sana lagi. Itu tuh vendornya vendornya saya lupa lagi hijab yang terkenal tuh Joya.
vendornya Joya. Teman saya di sini ada yang punya brand Railman, sepatu. Dan rata-rata teman-teman saya yang dalam tanda kutip masih muda-muda gitu ya, mereka tuh rata-rata tidak main di produksi. Produksinya itu dikerjasamakan. Dikerjasamakan dengan penduduk sekitar. Anak-anak muda ini termasuk teman-teman lebih fokus ngebangun atau menjadi brand owner, punya brand. Tadi saya dapat kisi-kisi dari Kang Rizal, coba diarahkan teman-teman itu tuh paham bagaimana caranya membangun brand. Saya kasih tahu, brand itu tuh bisa dibilang salah satu variabel yang bisa meningkatkan harga jual produk saya, produk Rahmen. Peci rajut saya di marketplace itu kan identiknya perang harga. Produk saya di marketplace saya juga ikutan perang harga, cuman dengan definisi yang berbeda. Kalau yang lain perang harganya murah-murahan, kalau saya mahal-mahalan. Kalau ada kompetitor lebih mahal dari saya naikin lebih mahal lagi. Fokus saya di mana? Ngebangun brand image sebagai brand yang memang pecinya peci mahal atau peci kelas menengah. Karena kalau udah perang harga capek, apalagi sekarang Shopee itu kalau teman-teman di marketplace gitu ya, adminnya gede banget. 11%. Belum lagi pajak 11% buat beli Rubicon ya. Terus naon deui gitu. Atau ya pokoknya mas segala dipajakan lah ya nama online oge. Jadi wah lumayan gitu. Kita harus pinter-pinter bagaimana caranya harga jual produk kita tuh lebih tinggi. Itu salah satu kunci brand. Nah, balik lagi di tangga pertama yaitu tangga starting, poinnya survive mode alias teman-teman ketika memulai bisnis minimal teman-teman konsisten lah jadi pengusaha gitu. Jadi pengusaha juga tuh bukan sebuah pilihan akhir, tapi sebuah pilihan bisa jadi pilihan utama. Kalau teman-teman pengen jadi pengusaha, tanamkan dalam diri teman-teman, saya pengen jadi pengusaha. Ketika ada tawaran misalkan kerja ataupun tawaran lainnya yang memang di luar wirausaha teman-teman atau tidak mendukung wirausaha teman-teman, teman-teman akan agak mengabaikan, akan lebih fokus ke tujuan teman-teman. Ya. Ini materi-materinya ya sebenarnya banyak banget. Kalau yang biasa saya lakukan di Young Entrepreneur Academy ini program minimal 6 bulan dijalaninnya. 6 bulan pun intensif. Next. Kemudian yang kedua profiting, banyak juga materinya termasuk 5 cara menaikkan usaha, menaikkan profit. Kalau ini terinspirasi atau pakai rumusnya Bradley Sugar, buku 5 Ways to Increase Your Profit Business. Ini tuh work juga kalau teman-teman kalau udah di profiting terus belajar 5 cara menaikkan profit, ini udah mulai mikir nih. Teman-teman yang senang matematika ini pas banget. Karena kita bisa ngulik-ngulik, bikin promo, harga combo, HPP supaya nggak boncos gimana dan lain sebagainya. Next, yang ketiga systemizing. Nah ini juga ya ini mah udahlah ntar aja dulu. Yang penting mah kalau teman-teman di sini fokus aja dulu di tangga 1 dan tangga 2, starting dan profiting. Starting memulai usaha yang langsung menghasilkan. Jadi kalau menggunakan pendekatan ada namanya Metric Boston dari Boston Consulting. Itu tuh ada 4 jenis kategori bisnis. Ada bisnis bintang, bisnis tanda tanya, bisnis anjing, dan bisnis sapi perah. Untuk teman-teman UKM disarankan bisnis sapi perah. Kategori bisnis sapi perah yaitu bisnis yang dari hari pertama buka langsung untung. Naon wae ciri-cirina, eta panjang lah pokoknya mah. Jadi ya istilahnya mah ketika kita memulai bisnis teh aya sebenarnya mah resep-resep nate gitu, ada kurikulumna, ada tinggal kita praktekin. Next. Yang keempat multiplying, ini juga kita lewat aja. Dan yang kelima investing. Nah, ini juga salah satunya membicarakan masalah finansial literasi, kecerdasan finansial. Mungkin saya kasih disclaimer, kecerdasan finansial di sini bukan hanya teman-teman mungkin punya uang terus ditabung, diinvest, nggak hanya itu saja. Teman-teman juga harus cerdas. Ketika memulai usaha, dapat keuntungan ini harus diapain? Ini sedikit tips dari saya dan yang saya lakukan. Saya 3 tahun pertama usaha, saya nggak ngambil keuntungan. Jadi ada keuntungan, puterin lagi jadi modal. Ada keuntungan, diinvest ke mesin. Ada keuntungan, diinvest. Jadi 3 tahun teh gigit jari, Yang lain mah teman-teman saya beli iPhone gitu ya, beli mobil. Saya mah gigit jari, aduh hayang. Cuman karena saya tak sadar diri, lebih penting memperkaya dulu aset usaha dibandingkan memperkaya diri sendiri.
Jadi kalau saya prosesnya kurang lebih 3 tahun saya puasa. Jadi selama setiap bulan dari awal usaha sampai 3 tahun tuh ya saya makan dari gaji. Jadi saya juga digaji. Perlu teman-teman ketahui ketika memulai usaha pun teman-teman harus digaji. Harus dibedakan antara karyawan dan owner pemilik usaha. Mungkin buat teman-teman yang baru memulai mah, Kang ini ada keuntungan ya saya pakai buat sehari-hari. Teman-teman harus pisahin. Teman-teman di sini mungkin memang sebagai owner, tapi posisikan juga teman-teman tuh sebagai CEO. CEO itu jabatan struktural alias pegawai sebenarnya Mas CEO teh. bukan pemilik bisnis. Meskipun dalam prakteknya CEO juga bisa otomatis menjadi pemilik bisnis. Maka dari awal ketika teman-teman memulai usaha, pastikan teman-teman juga dapat gaji. Kang, gimana mau dapat gaji? Penjualan juga belum stabil. Ya, di mana we heula ngorehan, tapi setidaknya dalam pencatatan keuangan teman-teman dicatat. Gaji bulan pertama 1 juta. 1 jutana dibayarkeun teu? Kan karena uangnya belum adanya jadi hutang ya teteh, jadi hutang perusahaan. Makanya saya 3 tahun ada beberapa bulan kadang-kadang saya juga dihutangin sama usaha saya. Jadi ketika 3 tahun, 4 tahun keempat saya buka puasa, alhamdulillah saya kaya raya gitu. Jadi OKB gitu. Karena dapat dividennya juga tidak semua dan juga dapat hutang atau saya punya piutang di bisnis ya. Nah, ini juga harus dibedakan piutang dan hutang. Anak akuntansi ngerti. Bisnis saya ngehutang ke saya. Jadi ketika udah ada uang, udah tuh cair semuanya. Nah, udah mau habis, terakhir next. Nah, ini ayat 3 potongan ayat dalam sebuah suratnya tidak saya sebutkan, teman-teman pasti sudah hafal, masa anak Persis tidak tahu gitu. Inna ma'al usri yusro fa inna ma'al usri yusro fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargob. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini dalil atau ini ayat apa ya istilahnya mantra saya lah. Setiap kali saya menemukan kesulitan-kesulitan dalam setiap usaha saya ingat ayat ini. Karena Allah ngasih kesulitan ke saya, pasti setelah ini ada kemudahannya. Sepaket, harus percaya itu. Kenapa? Karena teman-teman kalau mau jadi pengusaha, teman-teman harus bisa memotivasi diri sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau pengusaha tuh nggak butuh motivator. Yang dibutuhkan tuh ya teman-teman bisa memotivasi diri sendiri. Karena apa? Karena teman-teman bosnya langsung ke Allah gitu ya, bukan ke bos gitu. Istilahnya gitu. Dan Faidah Farogta Fangsob wa ila robika fargob. Nah, maka setelah menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah urusan, cari yang lain, bekerja keraslah, selesaikan dan lain sebagainya. Jadi usaha juga kurang lebih ya, kalau gambaran saya 3 ayat ini tuh wirausaha banget gitu. Kita harus pantang menyerah, harus bisa memotivasi diri sendiri, harus bekerja keras, sisanya tawakal ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kunci nama eta gitu, karena saya oge ngoyo hayang kabeli imah di dieu gitunya, misalnya di Sumarekon yang paling dekat di sini. Ketika kita ngoyo hese, tapi ketikanya kitanya ikhtiar maksimal tapi lebih santai, lebih tawakal, aya we gitu ngalir. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terakhir hatur nuhun, nanti mungkin kita bisa tanya jawab untuk apa namanya ya penjelasan atau mau ngajak diskusi masalah pembahasan materi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kang Ganjar. Luar biasa, Kang Ganjar menyampaikan bagaimana fondasi bisnis, ada starting, profiting, systemizing, multiplying, juga investing. Kawan-kawan sekalian, juga akang-akang, jadi untuk informasi kita ada 2 kategori peserta barangkali. Yang pertama ada dari santri, kedua dari mahasiswa. Nah, dari santri ini kita buat tingkatin awareness buat teman-teman jadi pengusaha. Bener, pakai CP juga baju putih. Lalu dari mahasiswa, yakni teman-teman Hima Persis yang mendaftarkan diri untuk kemudian digembleng di Hima Persispreneur bagi teman-teman yang sudah mulai merintis usaha atau yang mau memulai usaha, barangkali seperti itu. Teman-teman sekalian, Hima Persispreneur Hima Persispreneur mencetak wirausaha, memajukan bangsa. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut di pembicara kedua.
Gimana? Pembicara kedua. Wait. Ya. Kita ke pembicara selanjutnya. Ada Kang Rudi Hairudin yang di ujung. Nama Kang Rudi Hairudin, ST, tinggal di Bandung, sama. Work experience-nya senior manager di Perumda Tirtawening Kota Bandung dari 2020 sampai sekarang. Perumda Tirtawening ini mengelola pelayanan air minum perpipaan di pelayanan wilayah 1 dan pelayanan wilayah 4 dengan total pelanggan 60.318 sambungan rumah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Rudi. Juga selanjutnya owner garage auto service dari 2011 sampai dengan sekarang, yaitu bengkel restorasi dan modifikasi mobil-mobil legend. Ini Mitsubishi Lancer. Juga selanjutnya owner dari beberapa perusahaan, owner CV Wizasnari, CV Kreatif Indah Perkasa, CV Putri Insan Madani dari 2018 sampai sekarang. Ya, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, perdagangan umum dan konstruksi bangunan, jalan dan jembatan. Baik kawan-kawan sekalian, kita coba fokus, gadgetnya disimpan dulu, perhatiin apabila ada yang perlu dicatat. Untuk kemudian kita fokus pada materi yang disampaikan. Kepada Kang Rudi, dipersilahkan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha 2025. Kalau di belakang saya memang udah jadi pengusaha, tapi saya yakin teman-teman akan jadi pengusaha ke depan. Setidaknya bukan uniko-nya. Kerjaan saya Kang, jadi memang saya dari dulu dilahirkan sebagai pengusaha dari sejak SD, uniko. Usaha nipu kolot. Jersey kita sama ya, samaan. Saya senang yang jersinya sama. Tapi Kang, saya juga alumni Tarogong Kang. PPI 76 ya? Angkatan? 2000 genap saya, aduh ya. Saya 95 sudah lulus di Tarogong. Ya Dr. Muslim Mufti. Kang, slide-nya boleh di ini ya. Yang rada gaya sih ada judul nama strategi bisnis inovasi model bisnis inovasi. Teman-teman, seperti yang tadi disampaikan, saya sebetulnya juga hybrid ya. Kalau sekarang kan ada mobil listrik tapi berbensin nih, kayak Innova apa tuh yang terbaru, saya ditawarin terus sama ininya, cuma memang nggak suka. Terus kalau Tesla kan listrik banget gitu ya. Oh, Camry mungkin ya, Camry itu juga hybrid. Nah, saya juga sebenarnya hybrid. Ya, tapi juga ya kecil-kecilan lumayan usaha dibanding dengan akang-akangin belakang masih agak inilah. Tapi alhamdulillah dari usaha itu saya punya istri 1, anak 2, belum berencana nambah kecuali kalau diridoi. Tapi si Gana tidak akan pernah, nggak tahu Kang pernah diridoi nggak Kang? Saya kalau ditanya, ayah mau nikah lagi, mau nggak boleh, ya udah nunggu boleh, nggak akan pernah boleh, ya barangkali suatu saat, terus aja gitu. Dan itu pertanyaan setiap minggu. Berlanjut, tidak untuk ditiru, tapi silahkan. Teman-teman, ketika Kang Ilham hubungi saya minta untuk jadi apa itu mentor ya Kang ya, mentor, sempat bingung, oke ini apa yang saya mau sampaikan ya, karena pada dasarnya karena pada dasarnya yaitu tadi
Saya hybrid, kadang-kadang agak susah memisahkan. Tapi ya saya pegawai di perusahaan. Jadi kalau ada konsep entrepreneur, nah ini memang saya lakukan nih dua-duanya. Entrepreneur bagaimana saya memanage, membangun, melahirkan, mengembangkan, membangun bisnis saya, dan lalu juga bagaimana saya memanage bisnis yang saya kelola hari ini. Dan ini butuh strategi. Teman-teman, kalau kita lihat Persib kamari elehnya, aduh amak-amakan orang beri nonton eta na mobil deh. Itu rasa-rasanya strategi tidak salah, tetapi implementasikan salah, maka hasilnya seperti ketahui. Nah naonan atuh teja eta bola di luar kotak penalti make ditewak. Ya kartu 10 pemain secara nalar strategi apapun yang diterapkan oleh Coach Mila hese. Makanya strategi ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita membangun bisnis. Apa harus inovasi? Dalam bentuk inovatif mah zaman kemarin mah geus tinggalin. Mau jualan tapi kalau tidak berinovatif hese, di pasar loba nu jualan. Bahkan tukang cuangki ge balatak. Tapi kan coba lihat, begitu masuk ke Serayu, jadi cuangki Serayu luar biasa. Ya. Kita bicara makaroni nih, makaroni. Saya tahu makaroni teh lamun datang ke hajatan, ke undangan. Aya sok dina makaroni barareng kan. Bodas. Lalu tiba-tiba si makaroni itu hari ini jadi macam-macam. Ayam makaroni keju, ayam makaroni naon segala rupa, jeung laku ditengarti. Ini buah dari ide gagasan kreasi yang lalu dimanage menjadi sebuah inovasi produk. Boleh dilanjut dulu slide-nya next. Gini teman-teman, inovasi itu ini jarang muncul karena ketidaksengajaan. Pasti rata-rata harus disengaja. Dan apakah inovasi ini domainnya dari para jenius kreatif bisnis? Enggak. Bayangkan kalau tadi Kang Rahmen ID ini bicara tentang TikTokers ya. Mandi hungkul di balong nih balong sampai tak mandi orang sok nonton eta kaseureun bener. Mandi gitu kan. Gipnya dong kakak berkah selalu. Mau di endorse. Itu buah pemikiran inovatif bukan? Pasti. Lalu diikuti oleh tiktoker yang lain. Dia bawa neneknya sama mandi, tapi mandinya mandi bola. Viewernya loba deui, endorse deui, gila. Jadi memang yakin inovasi ini pasti harus disengaja dan bukan domain para jenius kreatif. Harus dan pasti. Teman-teman bisa, dah saya mah bisa nakil lantaran mikirnya kan bisa gitu, padahal bisa lebih. Lalu yang kedua, setiap upaya mendesain inovasi model bisnis itu pasti ya unik. Dia harus dengan cara-cara yang unik, berpikir unik, menghasilkan sesuatu yang unik, dan pasti penuh dengan tantangan dan hambatan. Kadang-kadang kita harus menabrak vakum. Saya kemarin cerita sore-sore itu sama Pak Bendum ya, Bendum Hima, di sela-sela di kantor, kebetulan main kantor. Kita ngobrol-ngobrol. Dulu saya bilang, sudah saya lupakan itu, di belakangnya yahoo.co.id. Hari ini saya lebih nyaman pakai gmail.com. Ya. Google luar biasa tuh. Berbekal kreativitas, berbekal ide dan gagasan, dia sudah jadi search engine, mesin pencari terbesar di dunia.
rek neangan naon wae di Google mah aya, bahkan nyari jawaban soal tareh aya tadi Google bener tuh. Matakna lamun pas UAS sok diraji HP-na bisi maca Mbah Google. Nahwu sorok balagoh naon deui. Jeung bisa nyahoan eta si Google. Ini buah kreatif. Tantangannya pasti berat, pasti besar. Dan lalu yang paling penting apa? Ketika kita mendesain sebuah inovasi model bisnis, satu harus terukur, dua harus tertelusur. Kan naon ari terukur teh? Kudu jelas segala rupana, targetna kuantitatif, harus kuantitatif. Kalau perlu buat roadmap. Siga Dorada Explorer. Ya, buat roadmap. Hari ini saya di posisi kelas 3 mualimin atau semester 3 di universitas apa gitu kan. 2024 saya lulus dari mualimin atau saya lulus dari ini. Tetapi saya di 2003 saya sudah siapkan, sudah inkubasi model bisnis saya akan berbisnis ini. 2026 bisnis saya sudah dikenal oleh sekian banyak orang.